Ini kejadiannya tahun 2019. Waktu itu gue jaga di salah satu kantor pusat finance di Jakarta Pusat. Ini kejadiannya di lantai 3, Bang. Sama. Nah, biasalah kalau patroli itu paling kita kan cuman memang record mano aja. Biar dicek sama perusahaan bahwa memang ada security kita yang patroli ke sana gitu kan. Nah, ini kejadiannya di lantai 3, Bang. Jadi gue diganggu dengan, ini tepatnya di ruang marketing, Bang. Di ruang marketing lantai 3. Jadi gue diganggu dengan suara-suara anak-anak, Bang. Gue mano nih, Bang. Bisa mano. Gue mau mengarah ke lantai 5 tuh gue lewat lift kan. Nah, pas gue berhenti di lift, Bang, itu kayak ekor mata gue tuh kayak ini, tuh ngeliat apa ya? Kayak penasaran nih, pengen nengok ke kiri karena kayak ada apa ya, warna-warna mencolok gitu, Bang. Ya kan? Nah, terus gue paksa nengok ke kiri tuh. Tapi gue sekejap, Bang ya. Itu ada sosok kayak perempuan. Nah, dapat shift malam. Nah, sekarang gue udah ini, Bang. Jadi kalau giliran gue jam istirahat malam sekitar jam 2, itu gue tidurnya udah nggak di lantai 5 lagi. Jadi di pos gue ini perlu gue ceritain, ada speaker Bluetooth, Bang. Speaker Bluetooth ini fungsinya buat kita security kalau malam bete itu setel musik gitu, karena nggak ada hiburan kan. Dan di kantor gue tuh emang ketutup aja, kayak nggak ada udara gitu, karena memang parkirannya itu kan parkiran dalam gitu. Nah, pas gue baru tidur, paling sekitar 5-10 menit, speaker Bluetooth nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko. Nah, seperti biasa kita kedatangan satu narasumber nih. Jadi narasumber kita kali ini mau cerita tentang pengalaman beliau ketika jaga malam di salah satu kantor daerah Jakarta Pusat. Jadi apa aja yang ditemuin ketika jaga malam itu oleh beliau? Kita sapa dulu nih, samping gue udah ada Bang Edo. Halo Bang. Siap, Bang Rizko. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah jadi ini ketika jaga malam nih, ini gimana nih Bang? Ada sosok apa nih? Kita dari awal kali, Bang ya. Oh iya. Dari awal ya. Kisi-kisinya ya intinya sampai ditampakin sosok teman dekat gue, Bang. Teman dekat gue yang udah meninggal. Jadi gue punya teman sama-sama security, itu dekat banget sama gue. Dan terus karena dia sakit, dia meninggal. Nah, setelah dia meninggal tuh gue kayak ditengokin mungkin, Bang ya, bukan diganggu lah ya. Bahasanya kayak gitulah, kisi-kisinya kira-kira. Oke. Nah, sebelum masuk cerita, gue mau ngingetin kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Tinggal mampir aja ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Edo. Oke, jadi kejadian ini salah satu kejadian dari pengalaman gue nih, Bang. Ini kejadiannya tahun 2019. Waktu itu gue jaga di salah satu kantor pusat finance di Jakarta Pusat. Nah, jadi perlu gue ceritain juga, di kantor ini security-nya 5 orang, Bang. 5 orang. Yang 3 orang ini karyawan, organik lah. Security pasti tahu. Nah, gue ini 2 orang outsourcing. Jadi singkatnya kayak gitu. Terus gedung yang gue jaga ini 5 lantai. Dan maksudnya bangunannya sih nggak terlalu tua, Bang. Cuma mungkin bangunan ada sejarahnya lah di masa lalu gitu. Jadi udah bangunan lama. Nah, jadi awalnya tuh pas gue masuk tugas di sana, jadi orang-orang sekitar nih, kayak teman-teman gue nih udah kayak ini, Bang, kayak ngasih tahu gitu. Di sini ada ini loh, di sini ada ini loh. Cuman gue nih masih biasa lah, maksudnya karena belum ini, Bang ya, belum ketemu gitu. Jadi kayak masih ya didengar nggak didengar aja gitu kan. Dari situ gue udah perkenalan area, udah kenal juga, dikenalin sama beberapa karyawan. Jadi gini, Bang, di sana tuh selain daripada pengamanan dan pelayanan, job desk kita tuh ada patroli, Bang. Jadi ada patroli amano namanya. Patroli amano tuh jadi di setiap lantai di suatu titik tuh ditaruh kunci. Nah, kita bawa recordnya. Jadi buat nge-record di lantai itu kita sampai jam berapa gitu. Jadi job desk-nya seperti itu. Jadi kalau kita patroli itu dari lantai 1 ke lantai 5.
Nah, jadi ada cerita di mana gue tuh masuk malam, Bang. Masuk malam. Nah, masuk malam di sana tuh jam 8 ke jam 8 pagi. Nah, waktu itu kebetulan pas gue jaga malam tuh masuk weekend tuh, Bang. Weekend. Jadi memang dari siangnya tuh udah kosong. Jadi perlu diketahui juga, selain daripada ada security di sana ada OB juga, Bang, yang standby. Jadi dia nggak pernah pulang, pulangnya lebaran aja. Karena memang di luar kota kan. Tinggal di situ. Tinggal di sana, stay di sana. Nah, lanjut lagi dari situ, biasa aktivitas gue tuh kalau awal masuk, awal tuh isi jurnal tuh dokumentasi, Bang, terus patroli kan. Nah, ini kejadian sekitar tengah malam, Bang. Tengah malam gue patroli, ini tepatnya di salah satu aula lantai 5, Bang. Jadi aula kita tuh ada 2 di lantai 5. Aula 1 dan aula 2. Jadi kalau untuk acara bisa sekatnya dipecah, Bang, bisa agak rame. Nah, ini kejadiannya di aula 1, Bang. Kebetulan di aula 1 itu ada kunci titik amano yang kita harus record waktunya kan. Nah, gue masuk ke ruangan itu. Habis gue record, karena gini, Bang. Kalau malam tuh kan lampu dimatikan kan. Nah, saklarnya tuh jauh, Bang. Jadi saklarnya tuh kayak di layar gitu, di ujung lah, intinya di ujung gedung. Nah, sedangkan titik amano gue tuh dari pintu tinggal lurus aja, gitu nyebrang aula itu kan. Jadi gue malas juga kalau harus ke kiri nih, ke ujung tempat saklar lampu itu. Jadi gue kalau ke daerah itu, gue nggak pernah langsung masuk gitu, nggak pernah langsung nyalain lampu. Jadi langsung aja gue ke titik amano tersebut kan. Nah, waktu itu gue mau cek amano, itu pas gue balik badan tuh, Bang, tiba-tiba di sisi kiri gue tuh ada kayak ini, Bang, siluet, tapi hitam, Bang. Tapi gue cuma bisa lihat dia tuh kayak sampai paha. Jadi kayak itu kan tembok ya, Bang. Nah, titik amano gue di sana. Di samping tembok tuh ada jendela tuh nggak ada gorden, Bang. Jadi lampu penerangan yang dari luar tuh, nah itu penerangan kita kalau gue nggak nyalain lampu si aulanya. Jadi gordennya tuh nggak pernah ditutup. Nah, dari ujung sebelah sana, persis dari sebelah kiri gua itu ada kayak siluet lah ya, kayak bayangan gitu loh, Bang, tapi pekat, Bang. Tapi bentuknya bentuk kayak paha manusia, kayak paha makhluk gitu. Cuman gue bisa lihat sampai paha aja karena udah ngelewatin plafon gedung gitu. Saking gedenya gitu. Nah, cuman menurut kawan-kawan dan cerita yang beredar di sana, memang aura-aura besar yang ada di sana tuh, energi-energi yang besar yang ada di sana tuh memang di lantai itu. Jadi mungkin itu pengalaman pertama gue, dan mungkin itu sosok yang pertama gue lihat di situ, dan itu yang energinya paling besar kalau menurut teman-teman gue yang udah sering ditampaki. Gitu. Terus ada juga, Bang, ini sama, Bang, kejadiannya di aula itu juga. Jadi kejadiannya sama, gue masuk malam berikutnya, ini gue lagi tidur, Bang. Jadi gini, kalau di sana tuh ada istirahat malam, Bang. Karena kan kita tuh pintunya tuh kayak berupa polling gate, Bang. Semuanya rolling gate. Semuanya rolling gate. Jadi di dalamnya tuh selain ada security tuh kita ada ini dogi K9. Nah, jadi menurut gua dengan posisi seperti itu kan bisa nih gua curi-curi istirahat malam nih 1-2 jam tidur kan. Nah, karena gua nggak mau terpantau CCTV, di bawah kan banyak CCTV apalagi di posko. Akhirnya gua memutuskan untuk tidur di aula nih, Bang. Di aula itu. Nah, di situ gue belum tahu ya. Maksudnya belum tahu tuh kalau di situ tuh ternyata akhirnya gue baru tahu separah itu gitu. Nah, jadi ceritanya gue tidur tuh, Bang. Gue tidur biasa aja. Itu kejadian sekitar jam 2 pagi. Iya, jam 2 pagi tidur. Itu hawa panas, Bang. Padahal AC udah full, Bang. AC udah full. Tapi hawa masih kayak apa ya, Bang ya? Kayak rumah nggak pakai AC gimana sih, Bang? Kalau di tengah-tengah kota Jakarta parah deh pokoknya kan. Tapi gue paksa tuh, Bang. Gue paksa tidur. Nah, jadi perlu gue jelasin juga, gue tidur di aula 1, Bang. Di aula 1, gue gelar sleeping bag. Gue tidur. Nah, akhirnya gue paksa bisa tidur tuh, Bang. Nah, gue kebangun itu azan subuh. Sekitar azan subuh kebangun. Tapi gue kebangun di aula kedua. Di aula 2, tapi gue nggak pakai sleeping bag itu. Jadi di lantai aja, Bang, ngemper. Tapi gue nggak berasa apa-apa, berasanya kayak mimpi aja biasa. Nah, terus apa ya?
habis dari situ gue nggak cerita sama siapapun ya, karena memang di sana kan harus jaga stabilitas ya bang. Maksudnya dalam arti kita tuh harus menjaga karyawan tuh supaya tetap tenang gitu, Tetap nyaman ya. tetap nyaman. Jadi dalam bekerja tuh nggak kepikiran hal kayak gitu. Paling cerita ke teman-teman sesama security aja. Cerita ke teman ya gitu. Jadi menurut teman ya memang di sana energi terbesarnya. Kalau lu masih mending mungkin cuma dari aula 1 ke aula 2, gue pernah dari atas ke bawah katanya gitu kan. Ada juga kawan yang itu yang pernah mengalami kejadian itu kan. Nah terus gini bang, ada lagi kejadian ini siang hari bang. Jadi siang hari ya di waktu weekend itu kan karyawan nggak ada. Itu gue patroli nih bang, ini kejadiannya di lantai 3 bang, sama. Nah biasalah kalau patroli itu paling kita kan cuman memang record mano aja biar dicek sama perusahaan bahwa memang ada security kita yang patroli ke sana gitu kan. Nah ini kejadiannya di lantai 3 bang, jadi gue diganggu dengan, ini tepatnya di ruang marketing bang, di ruang marketing lantai 3. Jadi gue diganggu dengan suara-suara anak-anak bang. Anak-anak? Iya, jadi pas masuk itu udah kayak rame anak-anak main di lantai 3 itu. Itu siang, gue inget banget hari Sabtu, sekitar jam 3 sore lah. Dari siang mau ke sore lah, jam 3 sore. Itu anak-anak aja main, gimana sih? Kayak anak-anak main. Padahal tempat gue tuh bukan ini ya, maksudnya pemukiman jauh lah dari tempat gue gitu. Jadi nggak mungkin banget ada anak-anak gitu kan. Nah, cuman dari situ ya udah gue kayak ini aja bang, kayak menghibur diri aja. Udahlah, mungkin karena gue baru di sini kan mau kenalan kali kan. Ya. Nah udah akhirnya gue balik. Udah dari situ nggak ada apa-apa tuh bang. Nah terus ada juga kejadian dimana menurut gue ini lumayan bikin gue ngedon juga bang. Ya kan, jadi gini bang, ini kejadiannya setelah gue udah sekitar hampir 1 tahun lah di sana. Jadi gue udah kenal semua karyawan di sana, terus udah tahu lah detail-detail yang ada di sana. Jadi di sana tuh ada ini bang, debt collector. Nah debt collector ini deket sama gue nih, dan gue panggil dia tuh Bung, gitu kan, karena beliau ini orang timur ya. Nah debt collector nih ceritanya sakit nih bang, meninggalnya sih di rumahnya ya, meninggal di rumahnya. Tapi pada saat dia masih bekerja di situ tuh dia orangnya dekat banget sama gue gitu kan. Nah meninggal karena jantung. Nah jadi ini kejadian di akhir bulan. Jadi kalau di finance itu bang, akhir bulan itu kan closing bang. Closing ya kan. Nah closing tuh biasanya mereka memang pulangnya di atas jam 12 malam ya kan. Itu kejadiannya sekitar jam 1 lah, jam 1-an kurang. Nah pada saat mereka bubar, jadi yang tugas di sana nutup gerbang tuh bukan gue bang. Jadi satpam tuh nggak ada tugas nutup gerbang tuh, yang nutup gerbang di sana tuh si OB-nya. Satpam tuh hanya nyisir area aja tuh, buat ngecek, matiin lampu, masih ada karyawan nggak di dalam gitu kan. Kita tuh, nah pada saat abis closing tuh hampir jam 1, si OB nutup gerbang. Nah gue cek area bang. Gue cek area, putar. Nah tiba-tiba di ruang collection tuh ya salah satunya tempat ruangan si debt collector tersebut, itu gue ngeliat sosok si Bung tuh. Si Bung yang gue bilang udah meninggal 3 hari yang lalu, itu lagi gini bang, di mejanya. Tapi posisi gue membelakangi dia. Gue serong lah, kayak Bung tuh di sana, gue persis di sini. Jadi si Bungnya tuh menghadap ke sana, gue di sebelah kirinya dia, kiri belakang. Jadi diam aja, gini aja bang dia. Tapi nggak ada gerakan bang. Nah, gue nggak samperin kenapa? Karena gue tahu 3 hari yang lalu ini udah meninggal, gitu. Dan kalau ruang collection itu lampunya redup-redup ya bang ya. Jadi kita nggak matiin semua. Karena itu di lantai 1, persis di area dekat posko lah. Dan pintunya pintu kaca. Jadi kalaupun gue nggak masuk, gue cuman tengok dari pintu kaca aja, itu udah kelihatan. Gitu. Jadi malam itu gue lihat si Bung itu yang sebenarnya 3 hari lalu dia ini udah meninggal dunia. Betul. Nah jadi ada bang kejadian. Jadi gini bang, kan tadi gue bilang kalau di finance tuh akhir bulan ada namanya closing ya. Nah kalau habis closing itu minggu pertama tuh biasanya di weekend Sabtu minggu pertama itu accounting masuk tuh bang.
buat ngitung-ngitung teks kan, pajak segala macam tuh masuk mereka. Jadi dari hari Sabtu itu seluruh divisi nggak ada yang masuk kecuali divisi accounting. Nah, itu kejadiannya minggu kedua nih bang. Minggu kedua di hari Sabtu. Pada saat gue patroli ke lantai 4 tepatnya, ruang accounting kan di lantai 4. Itu di ruang accounting tuh kayak ada suara orang-orang ini bang, orang-orang aktivitas kerja gitu. Sabtu ya? Hari Sabtu aktivitas kerja. Nah kebetulan pintu accounting tuh kaca, tapi kacanya tuh di skotlet, jadi nggak bisa kelihatan kan, harus gue buka. Nah gue buka tuh bang, gue penasaran. Gue buka, tuh nggak ada apa-apa bang. Rame. Gue tutup lagi, rame lagi. Ya jadi gini, kalau gue mau ngelewatin titik Amano di lantai 4, itu gue pasti melewati ruang accounting tersebut. Nah baru gue Amano tuh. Jadi pada saat gue lewat tuh sepi. Pada saat gue Amano, berarti kan ruang accounting di belakang gue. Nah, itu rame. Jadi pas habis gue Amano, gue balik, gue mau ngecek. Itu nggak ada apa-apa. Jadi tertata rapi aja ruangannya, karena memang sebelum mereka pulang tuh biasanya si OB udah bersihin semua. Udah rapi-rapi. Udah rapi. Terus gue tutup lagi, gue balik untuk nelusurin jalur selanjutnya. Nah dari situ berisik lagi bang. Gimana sih bang? Kayak ada orang suara ngeprint bang. Pokoknya ada aktivitas ya? Iya, ada aktivitas. Akhirnya gue balik lagi situ. Gue buka lagi nggak ada sampai mungkin 3 kali lah bang ya. 3 kali akhirnya gue terusin patroli. Dari situ gue tanya nih bang sama si OB. Gue bilang, Pak, saya ketemu ini dengar suara di ruang accounting. Wah itu udah biasa katanya. Udah biasa. Iya, siang-siang gini Pak. Ya, kamu udah nggak usah diambil pusing kayak gitu katanya dia kan. Nah, dia memang di situ tuh jadi gini bang. Memang itu kan memang perusahaan keluarga ya. Dia tuh dari zaman pemilik perusahaan itu bapaknya sampai yang saat gue jalani itu pemilik perusahaan anak. Jadi memang bapak itu udah lama banget di sana. Gitu dari abis sebenarnya dia udah pensiun tapi dikaryakan kembali. Gitu karena saking memang udah tahu seluk-beluknya di sana kan. Nah, terus ada juga cerita ini sama bang, ini weekend. Nah ini lebih parahnya kalau yang ini tuh jadi di weekend tapi awal bulan, jadi orang-orang accounting tuh masuk bang, lagi beraktivitas gitu kan. Nah jadi gue patroli bang, biasa alurnya. Nah ini kejadian di toilet lantai 4. Jadi perlu gue gambarin juga bang, kalau gue mau ke Amano nih gue harus lurus ke lorong, terus gue ke kanan. Nah ke kanan itu gue mau menuju lift untuk naik ke lantai 5. Nah pintu lift, kalau gue berdiri di pintu lift, sebelah kiri gue tuh lorong toilet bang. Lorong toilet yang kalau lu mau masuk tuh, itu jelas banget lah kelihatan gitu kan. Nah jadi waktu itu kejadiannya hari Sabtu di awal bulan, gue mau menuju sana kan. Tuh gue Amano nih bang, bisa Amano, gue mau mengarah ke lantai 5 tuh gue lewat lift kan. Nah pas gue berhenti di lift bang, itu kayak ekor mata gue tuh kayak ini tuh ngelihat apa ya, kayak penasaran nih pengen nengok ke kiri karena kayak ada apa ya, warna-warna mencolok gitu bang. Ya kan. Nah terus gue paksa nengok ke kiri tuh, tapi gue sekejap bang ya, itu ada sosok kayak perempuan bang. Kayak perempuan tapi apa ya, manusia gitu, bentuknya manusia, tapi gue nggak maksudnya nggak nengok tuh telak-telak gitu, gue nggak, karena memang nggak mungkin gitu kan. Jadi gue cuman gitu aja, karena sebelumnya itu teman-teman gue dia udah wanti-wanti. Jadi kalau hari libur atau memang lagi full karyawan nggak masuk atau cuma beberapa karyawan aja yang nggak masuk, lu jangan coba-coba kencing atau buang air di toilet lantai 4 deh. Kalau memang suasananya lagi sepi gitu. Jadi teman-teman gue tuh udah banyak yang apa ya, ultimatum lah, lu jangan deh kalau mau ke toilet ya toilet lantai bawah aja. Kalaupun memang kebelet pada saat patroli di lantai 4, mending lu naik 1 lantai lagi deh ke lantai 5. Katanya gitu. Jadi memang udah di sana tuh udah ini bang, udah apa sih, udah santer lah ya. Tapi yang membicarakan itu hanya kita di tim security aja. Karena memang apa ya, kita nggak boleh banget gitu kalau cerita kayak gitu ke karyawan tuh nggak boleh banget bang. Biar nggak mengganggu gitu ya. Biar nggak apa ya, biar pikirannya kan tetap fokus ke pekerjaan kan. Gitu sih bang. Terus ada juga di mana ini gue udah lama juga bang di sana, udah setahun lebih di sana. Jadi gue udah kenal banyak orang. Jadi kan di sana kan pelayanan bang. Jadi kalau pagi itu kita harus tegur sapa gitu ya sama
karyawan-karyawan di sana. Nah, jadi ini kejadiannya gue jaga malam. Cuman kejadian yang gue alami ini di pagi hari. Nah, gue jaga malam nih bang. Gue jaga malam tuh kalau paginya tuh selain daripada melayani karyawan tuh gue nyambi parkir bang. Parkir mobil karyawan yang masuk gitu kan. Nah, ini sekitar jam 7 kurang deh bang. Jam 7 kurang tuh situasinya tuh masih banget sepi. Dan yang jaga malam tuh cuma gue sendiri. Jadi aplusan gue nanti datangnya jam 8, 2 orang. Nah, paling gue sama OB. Nah, OB ini lagi buka-buka kunci ruangan nih semua bang. Lagi buka, lagi muter. Jadi gue harus standby di posko tuh sendiri. Nah, masuklah nih salah satu karyawan cewek bang. Namanya Basti. Nah, Basti ini di divisi GA. Jadi gue udah kenal lah, karena memang kan security ini di bawah naungan dari General Affair kan, divisi itu kan. Jadi gue tahu banget lah gitu kan. Nah, ceritanya gue sapa nih bang. Basti, pagi Basti. Itu dia nggak ada ekspresi bang. Flat aja. Cuma kan di situ gue mikirnya mungkin ada masalah rumah tangga atau ada masalah dengan keluarga kan. Jadi gue nggak mau kepo lah ya. Jadi ya gue anggap udahlah gitu kan. Karena memang sebenarnya si Basti ini orangnya humble gitu. Bahkan kalau gue nggak sapa, dia sapa duluan kalau gue lagi nggak lihat gitu ya, atau lagi main handphone biasanya kan. Itu biasanya dia sapa duluan, tapi ini kok tumben gitu kan. Tapi nggak ada yang mencurigakan di situ kan. Udah, terus dia masuk ke ruangan GA. Nah, udah tuh biasa gue aktivitas, parkirin mobil sampai semua karyawan masuk, karena karyawan masuk kan jam 8 bang. Dan disitulah baru masuk nih, jam 8 kurang tuh udah mulai masuk nih temen gue. Jadi jam 9 kurang nih komandan gue datang nih bang. Nah, biasanya tuh gue balik habis komandan gue datang. Jadi gue loyalitas dulu 1 jam. Ya kan? Nah, pas balik nih, pas gue mau balik, gue mau pamit dan izinin balik kanan. Lu mau ikut nggak? Ikut mana kan tumben bang? Bukan tanya ikut mana dan? Ngelawat. Ngelawat siapa dan? Lah, emang lu nggak tahu Basti kan meninggal. Lah, Basti itu yang tadi gue temuin jam 7 pagi. Yang gue cerita, iya. Terus komandan gue tuh bilang gini, Basti itu meninggal dari semalam. Waktu pulang kantor dia kecelakaan di daerah Pulau Gadung. Pas mau menuju ke rumahnya. Terus gue diliatin WhatsApp grupnya dari komandan gue. Karena kan memang komandan gue tuh organik ya. Jadi dia punya WhatsApp grup di perusahaan itu gitu. Jadi kalau ada berita apa-apa tuh dia pasti tahu pertama. Kalau gue kan nggak mungkin karena gue outsourcing. Jadi gue nggak ada WhatsApp grupnya bang. Dan memang bener bang. Jadi dikabarinnya tuh dari semalam bahwa si Basti ini meninggal. Nah karena gue nggak punya WhatsApp grup di perusahaan itu gitu kan, jadi gue nggak tahu bahwa si Basti yang gue temuin jam 7 tadi pagi itu sudah meninggal gitu. Cuman gue gue di situ nggak cerita. Maksudnya gue nggak cerita kalau ketemu Basti. Jadi gue kayak masih ngedelay bang otak gue nih. Jadi dari situ bang, karena gue nggak cerita tuh gue pengen ngecek bang, pengen ngecek ke ruangan GA karena kan baru 2 jam tadi gue ketemu kan, masih belum percaya lah. Akhirnya gue cek nih ke ruangan GA. Ya memang nggak ada. Si Basti ini emang nggak ada. Emang posisinya memang bener udah meninggal. Cuma karena memang gue pengen make sure aja ya. Maksudnya gila, baru tadi 2 jam gue ketemu orangnya, ternyata itu yang gue temuin tuh bukan dia gitu kan. Mungkin entah Korin ya, kalau kata orang Korinnya. Udah tuh dari situ ya udah akhirnya gue ngelawat ya bang. Ngelawat ya. Singkat cerita udah beres. Terus ini ada lagi momen gini bang. Jadi gue tuh punya teman deket bang, security juga. Salah satu security organik nih deket banget nih bang sama gue bang. Pokoknya wah curhat-curhat bareng lah gitu bang ya. Nah, sudah COVID, waktu itu kejadian sudah COVID. Dia ini kayak ini bang, kayak sakit. Terus yang tadinya gemuk tuh sampai kurus-kurus gitu bang. Nah terus pada saat sakit keras, termasuk sakit keras lah bang ya, karena dia pada saat itu udah nggak kerja berbulan-bulan. Terus gue tengok bang ke rumahnya. Nah sakit keras, dia bilang gini sama gue, bro, lu bisa bantuin gue nggak? Kata teman gue nih, bantuin apa bro? Gue nih dulu zaman STM tuh gue pakai ini bro, ilmu-ilmu kayak biar nggak mempan dibacok gitu, ya kayak gitu. Nah, gue nih kayaknya pengen gue lepas. Di situ badannya udah kurus parah bang. Tadinya dia gemuk banget. Ini pengen gue lepas. Kayaknya gue kok berat ya bawanya sekarang ya. Kata dia gitu kan. Lu dulu pasang di mana? Gue bilang, gue antar ayo. Gue udah sempet kesana waktu sebelum gue sakit katanya kan.
tapi orangnya yang pasang itu udah meninggal. Nah cuma kan karena gue memang orangnya nggak percaya nih bang kayak gitu kan, gue bilang coba aja konsul sama kayak ustadz atau kiai yang paham lah, mungkin mereka bisa kasih solusi. Gue bilang udah tuh, dari situ udah besok-besoknya tuh biasa lagi. Ya memang dia memang belum bisa kerja pada saat itu kan. Cuman nggak lama dari kejadian itu, sekitar beberapa hari kemudian, gue dapat kabar nih bang, teman gue tersebut meninggal dunia. Nah dari situ gue ngelawat, gue ikut mandiin gitu kan. Tapi ada yang aneh nih bang, di jenazahnya nih kayak apa ya? Kayak badannya agak sedikit menghitam ya. Tapi bukan menghitam gosong ya. Maksudnya agak menghitam. Gue nggak tahu deh ya. Tapi gue emang udah agak sering lah. Maksudnya beberapa kali gue coba memandikan jenazah tuh. Maksudnya ya kalau kulit gue begini ya meninggalnya kulitnya begini gitu. Kalau itu nggak agak sedikit agak menghitam gitu di kulitnya gitu kan, kita bisa lihat perbedaannya ya, karena emang gue dekat banget bang sama dia bang. Pasti kalau ngobrol apa tuh selalu sama dia. Orang kalau lagi jaga aja udah kayak apa ya gitu, bareng aja gitu kan. Nah gue nggak tahu deh itu kenapa, atau mungkin memang masih ada yang ditinggalkan di dalam tubuhnya atau apa, yang dia tadi bilang minta antar gue kan, suruh cari orang pintar nih karena dia pernah pasang sesuatu biar dia kebal atau apa, gue nggak ngerti deh. Tapi pada saat itu gue ikut mandiin, tubuhnya ini agak menghitam gitu bang, agak gelap ya. Nah terus ini jadi setelah dia meninggal nih bang, setelah dia meninggal beberapa hari kemudian, gue dapat shift malam. Nah sekarang gue udah ini bang, jadi kalau giliran gue jam istirahat malam sekitar jam 2, itu gue tidurnya udah nggak di lantai 5 lagi. Karena memang ada kejadian gue dipindah dari aula 1 ke aula 2 tuh, gue kapok tuh bang. Jadi gue tidurnya tuh kalau nggak di posko, gue tidur di samping posko tuh ada ruangan customer service. Nah itu gue tidur jam 2, paling baru sekitar 5-10 menit deh bang. 5-10 menit gue tidur. Jadi di pos gue ini perlu gue ceritain, ada speaker bluetooth bang. Speaker bluetooth nih fungsinya buat kita security kalau malam bete itu setel musik gitu, karena nggak ada hiburan kan. Dan di kantor gue tuh emang ketutup aja, kayak nggak ada udara gitu, karena memang parkirannya itu kan parkiran dalam gitu. Nah pas gue baru tidur, mana sekitar 5-10 menit bang, speaker bluetooth tuh nyala bang. Ih nyala musik bang, musik dangdut. Nyala sendiri dan kencang suaranya. Gue kebangun, gue keluar tuh bang, gue matiin. Nah kejadian itu gue alami beberapa hari. Jadi karena gue schedule-nya di sana kan, kalau security biasa 4-2 bang, 2 pagi 2 malam 2 libur. Kalau gue di sana enggak. Jadi malam tuh seminggu, ntar pagi seminggu gitu. Kalau di sana gue. Jadi seminggu masuk malam itu, sehabis si almarhum meninggal itu. Nah itu kejadian itu full tuh. Seminggu gue masuk malam, gue mengalami yang namanya gue lagi tidur pasti dibangunkan dengan suara speaker bluetooth yang tiba-tiba nyala. Dan musiknya itu selalu musik dangdut. Dan musik dangdut tuh kesukaan si almarhum itu bang. Nah cuman kejadian dari 1 sampai ke malam ke-7 tuh gue nggak cerita. Nah gue cerita baru pada hari Seninnya nih. Jadi dari Senin sampai Sabtu kan gue masuk malam, hari Seninnya tuh gue masuk pagi. Nah jadi abis 7 malam tuh gue dapet gangguan-gangguan kayak gitu bang. Di hari Seninnya gue baru cerita nih sama komandan gue. Gue bilang, dan 7 malam kemarin, pas gue masuk malam 1 minggu full itu, gue setiap jam 2, itu gue dibangunin sama suara speaker bluetooth nih, musik dangdut, gue bilang ya kan. Dan itu setiap malam. Ya, dan itu kejadiannya setelah beberapa hari almarhum teman gue itu meninggal. Dan memang almarhum teman gue tuh suka musik dangdut bang. Nah akhirnya dari situ, komandan gue ini memutuskan untuk oke lah kita cek CCTV. Karena CCTV di kita tuh kan nggak boleh sembarang dibuka bang, kalau memang nggak untuk kepentingan gitu. Dengan keputusan komandan gue akhirnya dibukalah CCTV itu kan, dibuka CCTV. Jadi selama 7 malam yang gue diganggu itu bang, sosok si almarhum ada kelihatan jelas di CCTV. Jadi ya sama seperti layaknya kita saat menjaga malam. Jadi perlu gue jelasin juga bang, CCTV gue tuh persis di depan gue jaga tuh, di atasnya. Jadi kalau gue jaga tuh kelihatan banget dari CCTV, terpantau banget. Nah itu penampakan si sosok itu
berupa siluet sih bang ya, memang nggak tegas gitu dari CCTV. Jadi persis kayak kita lagi jaga sehari-hari aja bang, dia lagi kayak tulis-tulis buku jurnal tuh sambil dengerin musik dangdut, dan musik dangdut itu terekam jelas di CCTV juga gitu. Jadi selama 7 hari itu yang tampak di CCTV tersebut ya sosok si almarhum, tapi nggak tegas bang, maksudnya kayak berupa siluet gitu. asap gitu lah ya, tapi mirip, perawakannya tuh mirip si almarhum. Dan itu karena CCTV-nya jelas banget di depan gitu kan, nyorot dari atas ke depan ya, pokoknya jelas lah kelihatan. Pada saat itu gue sempat minta juga ke komandan gue dokumentasinya, cuman memang karena terkait privasi perusahaan dan privasi si almarhum nggak dikasih. Gitu. Jadi itu pengalaman gue di Jaga di Finance pada tahun 2019 bang. Salah satu ya bang ya, salah satu. Oke. Jadi cerita dikit nih bang ya. Sebenarnya gue nih masih bingung nih sama apa yang terjadi nih sama gue nih. Ya kan. Jadi gue tuh sebelumnya bang, gue nggak tahu nih bang. Atau apa? Sorry bukan nggak tahu. Nggak percaya gue dengan hal-hal. Oh nggak percaya. Tapi kenapa gue sekarang tuh malah sering dibenturkan hal-hal gaib. Sebelumnya malah gue nggak percaya bang. Sebelum dari kejadian 2019 itu ya, itu gue nggak percaya sebenarnya hal-hal gaib. Cuman apa ya? Kenapa dari situ gue semakin nggak percaya, semakin gue dibenturkan dengan hal-hal tersebut. Semakin banyak ngalamin malah. Semakin banyak ngalamin. Kalau awal mulanya ngalamin sih sebenarnya dari tahun 2008. Sebelum story-nya ya berarti. Ya, sebelum 2008 tuh malah gue nggak percaya sama sekali. Bahkan kalau gue lewat pohon terus ada yang lempar aja, gue pikir oh itu buah jatuh, padahal tuh pohon bukan pohon buah gitu. Malah saking ininya ya, saking gue nggak percayanya akan hal itu. Tapi malah dari 2008 sini, karena gue banyak ditunjukkan eksistensinya makhluk itu gitu kan, jadi ya akhirnya gue percaya bahwa memang ada loh gitu. Oke, berarti ada satu kejadian di mana di tahun 2008 ngalamin sesuatu, dari situ sampai sekarang. Dari situ baru mulai tuh kejadian ini tuh ditunjukkan lah bang eksistensinya gitu. Kalau sampai sekarang sebenarnya udah enggak. Oh sekarang udah enggak. Kalau maksudnya udah nggak ada gangguan lagi ya. Udah nggak ada gangguan lah. Karena sempat pernah ditolongin sama orang lah baru beberapa kurang dari setahun lalu. Oke, berarti ada yang mengganjal nih. Ada yang mengganjal sebenarnya. Ada yang mengganjal backstory-nya. Ada yang mengganjal. Kenapa sih gitu? Nah, ini karena seintens itu gitu. Jadi gampang kita konsul sama Om Puji nih, biar ngobrol-ngobrol nih sama Om Puji gitu. Oke Mas, tadi kan sudah dengar cerita Masnya ya. Mungkin kira-kira ada nggak yang suatu yang mengganjal di hati yang ingin ditanyakan ke saya? Monggo silakan. Jadi gini Om, awalnya kan sebenarnya sebelum tahun 2008 nih Om, saya ini nggak percaya nih Om sama hal-hal gaib nih. Nah terus dari 2008 sampai 2023 itu saya intens banget nih Om ditunjukin eksistensinya mereka nih Om. Nah terus saya sempat ada kejadian tuh dimana saya ketemu sosok orang tua nih Om. Itu sampai 3 kali. Ya kan. Nah akhirnya di tahun 2023 pertanyaan saya dari 2008 tuh terjawab, tapi hanya kisi-kisi. Dalam arti gini Om, jadi saya tuh katanya ada yang tanemin sosok makhluk lah, yang endingnya supaya saya gila. Nah yang saya pengen tahu Om, itu makhluknya tuh makhluk kayak gimana sih, maksudnya kok bisa gitu. Saya kan tanpa belajar membuka mata batin, katanya kan mata batin saya dibuka oleh makhluk tersebut, padahal saya kan nggak pernah Om saya mendalami ilmu gitu, karena saya memang awalnya nggak percaya gitu. Jadi yang saya mau tahu tuh makhluknya makhluk apa, terus kok bisa dan kalau ini mungkin Om bisa ini kali Om sedikit bocoran ke saya, kisi-kisi aja, kira-kira Om, menurut Om saya punya salah apa gitu yang bisa bikin orang kok sampai bikin saya begitu gitu menurut Om gitu. Ya baik. Yang saya jawab tuh yang pertama tuh yang lihat siapa sosok
Iya, saya lihat Kakek-kakek. kakek-kakek. Terus itu siapa sih itu gitu ya? Kok bisa? Iya, katanya sih leluhur ya Om, tapi kok nggak ini gimana sih kayak gini. Jadi tahun 2023 lalu kan saya sempat diobatin sama Ustadz. Ya. Nah saya sempat suzon sama si kakek tersebut. Cuma kata Ustadz, kakek tersebut tuh sebenarnya leluhur kamu yang sebenarnya mau memprotek, tapi nggak bisa mengambil si makhluk yang nempel di kamu itu, si makhluk negatif itu, gitu sih. Kok yang jadi pertanyaan saya tuh, emang gitu Om? Maksudnya emang si makhluk itu emang hanya bisa dicabut oleh manusia atau mungkin atau gimana? Karena saya nggak ngerti Om nih, perlu penjelasan kan? Gue yang bisa jawab ya. Itu sebenarnya bukan leluhur ya, tetapi khodam leluhur. Jadi leluhurnya Mas ini dulunya tuh orang-orangnya dibilang sakti lah. Ya, ini orang punya kekuatan supranatural ya. Apa yang leluhurnya Mas amalkan, punya ilmu, ya itu khodamnya sebenarnya, bukan leluhurnya tapi khodamnya. Nah, apa sih arti khodam? Saya jelaskan dulu sebentar ya. Khodam itu dari kata bahasa Arab ya, namanya khadim atau khodam atau khodim ya. Artinya pembantu ya, atau penjaga atau pembantu lah. Jadi kenapa sih khodam leluhurnya nggak bisa ngeluarin sosok yang ditempel? Iya, ditempel dari orang tuh ya. Jadi gini, kalau seorang itu punya khodam leluhur nggak bisa membantu ya si anak turunnya ini, itu ada sesuatu hal yang memang tidak dilakukan oleh si kayak masnya gitu ya. Masnya ini kenapa nggak dibantu sama khodam leluhurnya gitu kan? Nah karena masnya ini mungkin dulunya itu nggak hobi tentang supranatural atau nggak menjalani ritual puasa, zikir, jadi tidak terkoneksi secara batin ya, secara supranatural. Kalau seandainya masnya ini gemar tirakat, jadi nyambung. Ibaratnya mas punya kekuatan gaib, dia punya kekuatan gaib, jadi nyambung lah. Gitu ya. Paham maksudnya? Paham ya. Jadi kalau misalnya masnya tidak melakukan banyak aktivitas tirakat, riadoh, atau pokoknya yang berhubungan dengan supranatural ya, kebatinan, dia hanya memberikan isyarah. Isyarah itu memberikan isyarat ya, pertanda, lo jangan begini loh, hati-hati loh begini. Bisa juga lewat mimpi atau juga bisa langsung kenyataan seperti. Oh iya. Memang itu kejadian di 2012 Om. Ya. Saya ketemu yang kedua kalinya tuh dia ada pesan gitu. Ya itu benar. Itu namanya isyarah. Jadi dia hanya memberikan wanti-wanti lah. Kamu harus begini loh, jangan begini, jangan gitu. Tapi kalau seandainya memang masnya ini rajin riadoh ya, rajin mengolah batin, yaitu tanpa sepengetahuan mas itu dia udah membantu, tapi mas tanpa tahu ya, dia membantu lewat belakang lah selain begitu. Itu yang saya tahu begitu. Terus yang kedua apa lagi tuh? Itu Om, kira-kira kisi-kisi aja nih Om. Kira-kira menurut Om nih, menurut penglihatan Om, kayaknya kira-kira orang ini punya dendam apa gitu Om, yang nanemin sosoknya Om, kira-kira Om? Ya, saya tadi masnya cerita itu kan saya lihat ya. Jadi ada sepasang lain sebenarnya, sepasang cewek cowok ya. Nah, salah satu dari pasangan ini ada yang nggak suka karena merasa tersaingi aja. Mungkin masalah asmara lah kayaknya sih, seperti itu. Jadi dia maaf ya ini ya, jadi si cowok ini memang merasa kesayangan dan sakit hati lah, merasa pacarnya tuh jatuh ke sini gitu, ngerti nggak? Dia nggak suka jadi dendam. Ya gimana caranya? Tapi gini ya, sebenarnya memang mau dibikin, maaf ya, pertama sakit sih, kedua gila. Itu aja sih yang saya lihat. Pertama sakit dulu nih, nggak bisa apa-apa. Kedua memang otomatis kalau masnya melihat sesuatu yang kasat mata kan, kalau nggak kuat kan bisa gila. Iya. Nah itu tekanan mental Om. Orang kalau nggak kuat bisa begitu, gila. Gila karena kebayang-bayang malu. Nah itu yang dia pengen seperti itu, karena sakit hati aja sih, ya cemburu lah. Itu yang saya tahu itu mas. Tapi ini berlarut-larut Om. Iya, karena setannya mungkin jin yang
mereka kirim itu ya. Oh tapi memang bisa gitu Meh? Maksudnya Maksudnya kalau memang dia tuh nggak dicabut tuh, dia memang bisa berdiam di kita terus. oh ya bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Ya ibarat duri nancep ke daging, kalau nggak dibuang kan nancep terus sampai kapan kan tetap menancap dia. Apalagi makhluk gaib kalau udah diikat sama dukunnya ya. Kan dukun itu kan bisa mengunci gitu ya. Si jin itu ditransfer ke sampean, ke kamu, dikunci sama dukun, ya udah sampai kalau nggak ada orang yang bisa lepas ya seumur hidup. Bahkan ada kasus ya, ada kasus itu saya pernah nanganin ya. Jadi dia si orang ibu-ibu ini karena maaf ya mulutnya nggak sengaja nyakitin orang, ditaruhlah sosok jin ya, jin. Jadi memang si ibu ini dikirimin jin ya, yang memang dasarnya untuk niatnya supaya menjadi gila, emang gila. Itu dia bertahun-tahun gila. Nah, akhirnya begitu diruqyah, diobatin sama orang yang ngerti ya, paham ya tentang ilmu itu, ya alhamdulillah udah sembuh. Itu yang saya tahu begitu Mas. Berarti saya alhamdulillah Om ya? Ya, alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. Tapi sekarang lebih inget mati Om? Gitu. Iya. Ya, iya lah, terus gimana? Nggak jadi lebih termotivasi buat ibadah haji sih Om. Ya, Ya kan? bagus dong, karena kan memang Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Kan gitu. Nah, jadi kita hidup dunia apa sih? Jin juga sama manusia kan diciptakan ya. Untuk apa? Ya untuk ibadah gitu. Ya bagus begitu mah. Siap Om. Nah, terus ada lagi nggak? Cukup Om. Oh cukup. Udah. Demikian sesi tanya jawab saya dengan Mas Edo. Mudah-mudahan ada hikmah dan pembelajaran dari pengalaman mistisnya, dan mudah-mudahan juga kita dan keluarga kita serta orang yang kita cintai dijauhkan dari segala sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Terus berzikir dan berlindung pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap sehat dan sukses selalu. Acara ini saya kembalikan pada Bang Rizko. Oke, itu tadi sesi tanya jawab bersama Om Puji. Jadi udah nggak ada yang ganjil lagi nih Bang ya? Aman. Oke. Nah, demikian video kita kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi terima kasih Bang Edo udah cerita di sini. Sama-sama. Akhir kata, gua Rizko, Bang Edo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.